Oke, mungkin Mas Bella biar nggak kelamaan, kita buka aja ya. Sorry, ini Ya, Pak. mewakili teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya rekan-rekan sekalian. Komunitas data ke Kementerian Keuangan. Alhamdulillah pagi ini kita kedatangan narasumber yang sangat kompeten ya, Mas Bella. Beliau dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan hari ini topiknya terkait pengenalan graph database, lebih spesifik menggunakan Neo4j. Mas Bella ini sebagai masih latar belakangnya ini statistik IPB ya Mas ya? Ya benar Pak. Statistik IPB, kemudian di juga di bagian database, dan selama ini mengawal implementasi graph database di Bea Cukai. Untuk menyingkat waktu, dipersilakan Mas Bella untuk langsung menyampaikan pemaparannya. Silakan. Ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ke Pak Kilmi yang sudah membuka acara pada pagi ini. Selamat pagi semuanya, saya Bella. Saya akan memulai sharing, lebih ke sharing ini ya, tentang graph database ya. Nah, jadi di sini lebih ke pengenalan dulu. Jadi intinya pengenalan graph database itu apa, dan kita mau pakai salah satu platform graph database, yaitu pakai Neo4j. Nah, yang pertama sebelum mengenal apa itu graph database, maka kita perlu tahu juga apa itu maksudnya kalau ada graph database, kok apa si graph itu apa, graph gitu. Graph itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, selama ini kan kita kalau dengar graph itu apa? Yang kayak gini bukan? Graph itu bisa jadi suatu grafik gitu kan, yang menggambarkan suatu data gitu. Tapi yang begini tuh bukan graph, ini namanya line chart. Ini line chart, ini bukan graph. Terus kalau bukan yang ini, kayak gimana lagi? Mungkin yang kayak gini. Ada net order, ntar di plotting dia tiap tahun misalkan gitu kan. Nah, ternyata ini bukan juga, ini line chart juga. Lalu apakah yang seperti ini yang kita sering lihat gitu kan? Ternyata ini juga bukan, ini bukan graph juga. Apakah yang seperti ini? Tentunya bukan juga. Pie chart. Lalu yang seperti apa sih gitu kan? Apa yang kayak gini nih graph itu? Ini bukan juga, ini area chart. Kan kita masih bingung ya, yang kayak gimana sih maksud graph itu? Yang kayak gini bukan gitu kan? Yang dulu sering main PES atau apa pasti akrab dengan yang seperti ini. Ini juga bukan, ternyata ini radar chart. Nah, jadi graph itu yang seperti apa gitu kan? Nah, graph itu seperti ini. Jadi salah satu graph yang saya tampilkan ini adalah graph. Gitu. Terus apa sih ini sebenarnya gitu kan? Objek ini nih apa sebenarnya? Nah, graph itu apa sih? Graph itu adalah sebuah struktur network. Graph itu jadi lebih ke arah network kita bilangnya. Sebuah struktur network yang terdiri dari sekumpulan objek, entitas. Jadi kalau kita ngomongin ada objek-objek atau entitas-entitas,
yang memiliki hubungan itu disebut dengan graph gitu. Jadi lebih ke arah network kita ini, bukan ke arah kayak tadi ada sebelumnya kan itu ada sebelumnya itu ada line chart, bar chart, itu bukan graph. Kita lebih ke bahas ke graph yang bentuknya itu network gitu. Sebuah jaringan. Nah, jadi di graph itu sendiri ada objek atau entitas also known as node atau vertex ya. Kalau bahasa matematikanya itu vertex dia. Saya annotate. Jadi vertex atau node gitu. Cuma nanti ke depan kita bakal menyebutnya itu node. Nah, ada beberapa entitas. Beberapa entitas, lebih dari satu, yang saling satu entitas dengan entitas lain itu ada hubungannya gitu. Nggak harus semua entitas itu ada hubungannya, cuman minimal ada satu entitas dengan entitas lain yang berhubungan gitu. Hubungan ini terkaitan kita bisa nyebutnya relationship atau edge. Nanti ke depannya kita akan nyebut ini relationship. Nah, itu graph, definisi graph. Terus apa itu node tadi kan? Tadi kan ada nih, ada node vertex. Node itu apa sih gitu kan? Node itu adalah gambaran dari suatu objek atau entitas tadi. Jadi kalau graph itu adalah network apa ya yang dia untuk menggambarkan objek dan hubungannya, node itu objeknya gitu. Node itu gambarnya dari suatu objek atau entitas. Contoh node-nya ya bisa misalkan sebagai individu tuh kita bisa jadi node, atau misalkan kayak perusahaan bisa jadi node. Ada banyak macamnya. Kemudian node itu punya informasi yang tersimpan di dalamnya. Biasanya informasi ini disebutnya node, bahasa matematikanya itu atribut, tapi kalau di sini kita nyebutnya ini nyebutnya kita sebut sebagai apa informasi lah gitu. Nah, misalkan di sini node-nya itu orang gitu. Kayak ini informasinya ada nama saya Bella, usia 27, jenis kelamin laki-laki, alamat Jakarta. Nah, setiap node itu memiliki label yang bertujuan untuk mengelompokkan node tersebut ke dalam suatu role, suatu kategori atau role. Satu node bisa memiliki lebih dari satu label. Contohnya misalnya kayak saya bisa masuk ke dalam role, oh saya sebagai rakyat biasa, sebagai PNS juga bisa. Misalkan saya kalau masuk ke grup orang-orang yang super rich gitu kan, saya bisa masuk situ juga. Itu saya bisa mempunyai nggak hanya satu label, tapi beberapa label. Nah, apa itu relationship gitu kan? Relationship adalah gambaran dari suatu hubungan antara satu node dengan node lainnya gitu. Jadi relationship itu istilahnya menghubungkan satu node dengan satu node lainnya. Itu yang menghubungkan. Nah, antara satu node dengan satu node lain itu bisa mempunyai lebih dari satu relationship gitu. Misalkan hubungan keluarga, hubungan transaksi, hubungan pekerjaan. Nah, relationship itu juga memiliki informasi-informasi di dalamnya. Memiliki properties ya. Contohnya kalau hubungan teman itu ya kita temenan sejak kapan? Dulu awalnya bisa jadi teman tuh gimana, atau
dulu meet up pertama kali ketemu di mana. Nah, jadi relationship pertemanan ini, misalkan kita berteman sejak 2011, satu orang berteman dengan orang lain itu sejak 2011, awal bertemu di kampus gitu. Nah, relationship memiliki type sebagai informasi. Jadi relationship-nya itu relationship apa sih sebenarnya gitu. Jadi dideskripsikan di type ini. Satu relationship hanya bisa memiliki satu type. Nah, ada banyak istilah-istilah lain di graph ini, yaitu ada neighbors, degree, path length, cycle, productivity, yang nantinya akan kita bahas sambil praktek ya di Neo4j. Sebenarnya neighbors itu apa, yang seperti apa, terus degree, path length, cycle, sama productivity itu seperti apa. Nah, kemudian, terus apa maksudnya? Saya udah tahu nih graph itu seperti apa. Terus apa alasannya saya harus menggunakan graph ini gitu kan? Yang pertama, graph ada karena graph itu merupakan suatu kumpulan objek yang saling terhubung. Kita hidup di dunia ini nggak ada yang istilahnya nggak bisa hidup sendiri lah. Pasti ada hubungan dengan orang lain. Segala transaksi itu pasti berhubungan, ada hubungannya. Terus aktivitas yang kita lakukan pun sehari-hari melibatkan suatu hubungan dengan entitas lain gitu, baik itu orang maupun hal-hal lainnya. Yang kedua, lebih familiar dengan kita kalau misalkan kita mikir sesuatu, kita mau misalkan saya hari ini mau ke Jakarta Pusat gitu, pasti kita mikirnya berarti saya awalnya berangkat dari Jakarta Timur, terus lewat jalan ini, nah itu satu titik-titik lain itu titik-titik saya mau berangkat, dengan titik-titik nanti saya mau sampai di sananya itu nodes, dan jalanan itu sendiri merupakan relationship-nya gitu. Jadi aktivitas kita tuh sangat erat hubungannya sehari-hari, sangat erat hubungannya sama graph gitu. Dan kemudian graph lebih dapat digambar dan dijelaskan dengan mudah. Jadi kalau kita lihat kayak tadi ada nodes, ada relationship, itu bakal lebih mudah konsepsi seperti itu lebih mudah dijelaskan ke orang lain juga. Nah, apalagi kalau kita mau menggunakan itu untuk graph ini untuk menganalisis hubungan antara satu entitas dengan entitas lain, itu lebih cocok pakai graph ini gitu. Nah, kalau graph itu udah lumayan ngerti kita, graph itu seperti itu. Nah, ini kita mau bahas graph database ya. Apa itu graph database? Definisi graph database adalah database yang menggunakan struktur graph untuk menggambarkan dan menyimpan. Jadi kalau kita kenal biasanya itu RDBMS itu dia menyimpan informasi atau data itu menggunakan struktur kayak ada row, ada lebih ke kayak dua dimensi gitu ya. Ada kolomnya, ada barisnya. Itu kalau di sini informasi itu disimpan dalam struktur graph gitu, dalam bentuk graph. Nah, karena disimpan dalam struktur graph, maka di graph database ini relationship itu jadi apa istilahnya ya?
relationship itu nggak hanya sekedar informasi yang istilahnya nggak dideklar secara langsung, tapi dia tuh dideklar secara langsung bahwa oh node ini sudah saya declare di awal ada hubungannya dengan node satunya gitu. Jadi kalau di RDBMS itu relationship itu nggak disampaikan secara langsung, nggak disimpan secara langsung gitu. Nah, kan sudah ada RDBMS gitu ya. Kenapa kita harus mempertimbangkan pakai graph gitu kan, pakai graph database. Jadi RDBMS atau Relational Database itu awalnya didesain untuk menyimpan informasi atau data yang berasal dari formulir. Jadi kalau dulu kita nyimpan informasi itu belum soft copy ya, masih hard copy, itu kan kayak list gitu, atau kita bikin formulir gitu kan, terus diisi. Nah, relational database itu didesain untuk mengubah informasi yang dari hard copy formulir itu ke soft copy gitu. Dan data-data yang sifatnya bentuknya form gitu lah. Nah, ironisnya itu RDBMS ini nggak efektif kalau buat menghandle istilahnya relationship gitu antar data. Terutama kalau ada hubungan baru yang mau ditambahkan, atau ada hubungan lama yang pengen disesuaikan, pengen diubah, atau pengen bikin lebih detail gitu. Dia RDBMS itu nggak terlalu efektif. Nah, di RDBMS juga relationship itu antar data hanya digambarkan menggunakan sistem foreign key. Kalau kalian familiar dengan RDBMS, jadi ada dua tabel misalkan ya. Untuk menghubungkan dua tabel itu ada satu ini perantara, ke tabel perantara. Ya, nanti ada yang menyimpan foreign key dari dua tabel yang mau dihubungkan tadi. Nah, RDBMS itu secara umum konsepnya seperti ini. Misalkan kita punya database yang berisi informasi yang menghubungkan antara suatu orang, satu person, dengan suatu departemen. Misalkan kalau di sini itu orangnya itu Alice kan. Alice dia sebenarnya ada di departemen for future P0815 sama A42. Jadi untuk menghubungkan dia salah satu bagian dari departemen ini, maka dibentuk suatu entitas baru gitu, kayak namanya yang menghubungkan. Jadi nggak langsung terhubung dia. Jadi ada foreign key yang digunakan. Jadi kalau tadi kita lihat si Alice tadi ada tabelnya, kalau sebelumnya ini seperti ini, setelah kita lihat ternyata ini Alice ini satu row, ini ada row lain. Kolomnya digambarkan seperti ini ke bawah kolom. Terus ada key-nya, ada primary key, baik dari ID-nya si Alice atau ID-nya si departemen, dan ada foreign key yang menghubungkan dua primary key itu gitu. Nah, ini RDBMS. Kalau di graph seperti ini. Jadi nggak ada yang
tengah-tengah itu tadi. Jadi langsung dari si person tadi langsung dihubungkan dihubungkan ke departemennya gitu. Jadi relationship inilah yang menghubungkan, dan relationship ini nggak hanya didefinisikan secara nggak langsung, tapi ini langsung relationship ini langsung disimpan gitu. Kalau tadi sebelumnya itu dia nggak disimpan, ini bisa jadi didefinisikan, cuman belum tentu tuh disimpan relationship ini. Yang disimpan yang tengah-tengah ini kan. Tapi kalau di graph itu langsung disimpan dia. Gitu. Jadi si person Alice belongs to department 3 gitu. Nah, komponen-komponen apa yang membedakan dari DBMS dengan GraphDB? Nah, kalau dari WF kita sebutnya ada apa namanya, row, ada kolom juga. Itu di GraphDB namanya label, nodes, ada properties, ada relationship gitu. Jadi ini yang membandingkan komponen-komponen di RDBMS dan GraphDB. Nah, kalau RDBMS itu dia nggak terlalu fleksibel. Kalau ada relationship yang baru, maka dia harus bikin foreign key yang baru, bikin struktur tabel yang baru. Kalau GraphDB dia lebih fleksibel, kalau ada relationship yang baru ya langsung ditambahin aja relationship barunya gitu kan. Satu row itu dia bisa hanya mengacu ke satu tabel aja. Jadi kalau mau si Alice tadi mau masuk ke tempat lain, masuk di row lain, tabel lain, dia harus bikin tabel baru, harus masukin ke tabel baru. Kalau ini satu node itu bisa lebih memiliki beberapa label. Relationship-nya kalau RDBMS digambarkan dengan foreign key. Kalau GraphDB kita relationship-nya di store langsung disimpan, jadi prioritas first class lah gitu. Nah, kalau terus kalau ini apa sih bawah ini? Kalau mau nyari hubungan, kalau di RDBMS itu kita ada istilahnya di aksesnya pakai left join, right join, inner join gitu. Kalau di GraphDB pakai udah ada ininya sendiri, apa namanya, metodenya sendiri, yang itu lebih simpel. Untuk statementnya sendiri, nah misalkan kalau kita mau tahu nih siapa aja sih yang dia ada di, siapa saja nama orang yang ada di departemen, yang departemennya itu namanya for future gitu kan. Kalau di SQL RDBMS kita ngambil sumbernya dari person departemen, dan dari departemen, dari tabel departemen yang itu di join gitu kan. Nah, kalau di Graph Database, kalau di Neo4j sendiri kita ada namanya query cipher gitu. Namanya cipher. Nah, ini query-nya kurang lebih sama, cuman dia diawali dengan match dulu gitu. Nah, jadi select-nya sama, kalau di cipher itu namanya return. Kalau from join apa, kalau di cipher namanya match itu. Jadi dia nggak perlu pakai join apa, on ID apa gitu kan. Dia langsung kita definisikan. Iya, Pak. Nah, terus where juga, kalau ada where kita
bisa langsung definisikan juga sama aja. Nah, apa namanya? Bagaimana kalau kita mau memecahkan satu masalah misalkan gitu kan? Apa perbedaan RDBMS dan GraphDB? Nah, jadi ada suatu eksperimen, partner and Foucault-Tix ini punya eksperimen, dia mencoba suatu informasi social network yang isinya struktur kayak sosial struktur gitulah. Jadi si A memiliki hubungan dengan si B dengan si C gitu. Jadi dia membandingkan performance antara MySQL dengan Neo4j. Satu juta informasinya itu 1 juta orang yang rata-rata tiap orang itu rata-rata mempunyai hubungan dengan orang lain 50 hubungan. Untuk depth kita misalkan mau nyari semua teman dari teman-teman yang kita miliki gitu. Itu dan problemnya begitu. Itu untuk depth 2, depth 3 kita mau nyari semua teman dari teman gitu. Jadi dia menggunakan problem ini untuk mengetes lah istilahnya MySQL dibanding Neo4j seperti apa. Jadi untuk depth 2 tadi yang kita mencari teman dari teman kita itu MySQL memakan waktu 0,016 detik dan Neo4j 0,10 detik yang hasilnya mendapatkan record 2.500 sekitar 2.500 records gitu ya. Ini nggak beda jauh lah gitu kan. Cuman untuk depth-nya mulai agak dalam gitu, depth 3 MySQL makan waktu setengah menit 30 detik. Neo4j cuma 0,1 detik. Depth 4 untuk depth 4 Neo4j makan waktu 1.500 detik. MySQL makan waktu 1.500 detik itu sekitar hampir setengah jam lah itu. Nah, Neo4j cuma 1 detik, 1,3 detik. Nah, depth 5 MySQL itu udah nggak bisa runningnya udah di running lama dia nggak mengeluarkan hasil gitu. Kalau Neo4j cuman berapa detik ini? Kelihatan. Cuma 2 detik gitu. Jadi MySQL dia nggak selesai setelahnya running untuk depth-nya 5, kalau Neo4j cuma 2 detik. Gitu untuk membandingkan GraphDB dengan RDBMS. Nah, untuk Neo4j sendiri akan saya jelaskan langsung dari sumber-sumber site-site-nya. Yang pertama, Neo4j itu apa sih gitu ya? Langsung saya. Nah, Neo4j itu sebenarnya singkatan ternyata. Singkatan dari Network Exploration and Optimization for Java. Nah, jadi Neo4j itu adalah sebuah graph database management system yang dikembangkan oleh Neo4j.inc. Gitu kan. Nah, awalnya ini dia initial rilisnya tahun 2007, 14 tahun lalu. Jadi udah cukup lama juga dia ya. Terus dia setiap rilis versi satunya itu 2010. Versi 2, 3, sampai sekarang versi terakhir itu 4.2. Nah, di Neo4j itu semua di-store dalam bentuk edge, node, sama atribut. Edge itu kata lain dari relationship. Node itu node, tadi atribut itu kata lain dari properties. Nah, kemudian kita lihat langsung ya website-nya Neo4j. Nah, jadi di sini kalau menurut saya website Neo4j ini sangat
apa ya, sangat ramah lah untuk user-user yang mau mengenal Graph Database itu apa. Jadi dia langsung di depannya kalau mau mencoba Neo4j misalkan tapi belum mau install, langsung pakai Neo4j Sandbox aja. Langsung di try aja. Di sini Neo4j itu salah satu platform Graph Database ya, yang dimana datanya disimpan sebagai struktur graph gitu. Nah, terus dia strukturnya tuh fleksibel gitu di Neo4j itu. Yang didefinisikan dengan menyimpan relationship di antara satu node dengan node lainnya. Terus dia punya untuk untuk menarik data atau untuk mengoperasikannya dia punya namanya Cypher. Ini yang tadi saya jelaskan, si Cypher ini untuk mengeksplor lah istilahnya, untuk eksplorasi, bisa juga untuk melakukan statement-statement di Neo4j. Ini yang apa ya? Dia strukturnya lebih mirip graph itu sendiri kan? Ya apa namanya? Dalam kurung ini lebih ke node-nya, kemudian yang kurung siku ini dia relationship-nya. Dan bisa diintegrasikan dengan bahasa-bahasa yang lain, bahasa pemrograman lain, JavaScript, Python. Nah, jadi kita mungkin langsung aja ke Neo4j-nya ya. Jadi di sini untuk yang belum download, kita bisa pakai Neo4j Sandbox namanya. Saya juga mau pakai ini aja kayaknya soalnya biar lebih sama gitu. Jadi langsung bisa pencet try it now ini. Nah, di Neo4j Sandbox ini launch the free sandbox gitu. Jadi kayak VM lah istilahnya, VM yang disediakan oleh Neo4j. Kita bisa login pakai Google atau pakai Twitter. Nah, jadi di Neo4j Sandbox ini udah ada, jadi kita bisa bikin dari nol gitu, kita belum punya apa-apa di dalamnya, tapi kita juga bisa pakai database yang udah disediakan oleh mereka. Di sini kita pakai database yang ini ya, pakai Movies ya. Kita klik ini, langsung launch project aja. Jadi kita mau buat suatu project yang sumber datanya udah disediakan sama Neo4j untuk eksplorasi dulu di awal. Gitu. Jadi ini statusnya running, expire-nya sampai 22 Februari jam 8:21. Jadi kalau udah 22 Februari jam 8:21 ini udah secara otomatis nih hilang. Makanya ini cuma buat main-main lah istilahnya. Cuma buat main-main aja. Kita bisa open with browser. Klik open with browser. Nah, jadi yang kebukanya adalah Neo4j browser. Nanti kalaupun kita nggak mau pakai sandbox, mau pakai yang langsung di-install gitu kan, kita mau pakai Neo4j sudah terinstall, Neo4j desktop, maka nanti kita build database awal dan di running. Setelah itu kita tetap buka Neo4j browser ini. Jadi nantinya Neo4j browser yang di sini tuh sangat mirip dengan Neo4j browser yang kalau software Neo4j-nya diinstal langsung gitu. Tapi kalau buat di awal-awal kalau mau lihat-lihat aja, misalkan nggak mau install lah,
belum tentu kuat speknya. Nah, jadi Neo4j browser ini secara umum gambarannya seperti ini, tampilannya seperti ini. Jadi kayak website pada umumnya lah. Ini ada sebelah kiri ada database, ada favorites, ada help. Kita coba klik satu ya. Oh ya, jadi ini, nah, jadi dia sudah ngeload movie, dataset movie dia. Jadi di sini sudah ada, kita kalau mau ngapa-ngapain tuh udah ada, apa sih namanya? Guide-nya lah, udah ada guide-nya. Jadi database movie ini sendiri memiliki node, memiliki relationship kan. Nah, node ini memiliki label dibagi menjadi dua, movie dan person. Relationship dibagi menjadi acted in, directed, type-nya. Ada property keys juga. Kita kalau mau lihat struktur movie ini seperti apa gitu kan, struktur umum, mungkin kita bisa lihat di log favorites, ada script sampel script ini kan. Ada basic query, common procedure. Nah, kita coba lihat show metagraph. Klik aja di sini. Nah, jadi secara umum strukturnya seperti ini. Node-nya sendiri terbagi menjadi dua label, movie sama not person gitu. Label movie, label person. Nah, di sini digambarkan bahwa person itu memiliki relationship dengan si movie dan memiliki relasi dengan dirinya sendiri gitu. Jadi person ini ada act in movie, ada yang review movie, ada person yang memproduce movie, ada yang wrote, ada yang directed gitu. Dan person bisa memfollow yang lainnya gitu, person lainnya. Kita bisa explore dengan misalkan kita klik si person ini, klik not label person. Nah, maka dia menampilkan 25 not person gitu kan. Oh, ada banyak nih, Aaron Sorkin, Lily Warwick gitu kan. Misalkan kita mau lihat Tom Cruise nih, oh kita klik aja Tom Cruise, kita klik yang di ini apa sih, expand relationship. Kita kalau mau browsing awal seperti ini dulu, kita klik. Mana nih? Kayaknya lagi ngadet nih. Saya refresh dulu ya browser ini. Oh, ini belum di-record ya? Ya udah nanti share Di record kayaknya kontennya. Mas. Di record kok kayaknya. Oh, udah ya? Oh, sama Udah ya? teman-teman juga udah di ini ke YouTube. Oh ya ya, oke. Jadi tadi sampai kita mau nge-explore satu persatu ya. Kita dari awal kita explore dulu nih si person ini. Tadi saya mau lihat siapa ya, Tom Cruise dari mana Tom Cruise? Ini di expand. Nah, jadi Tom Cruise dia ada hubungan dengan beberapa. Jadi Tom Cruise pernah acting di gitu kan, di beberapa film, misalkan Top Gun. Ada film ini A Few Good Men dan
Nah, di A Few Good Men ini yang acting nggak hanya Tom Cruise, ada juga si Kevin Bacon dan orang-orang lainnya gitu. Jadi fotografnya lebih terlihat di sininya. Sedangkan kalau kita mau lihat dari sisi movie-nya sendiri, kita klik aja. Jadi note label yang ada di sini, relationship tab-nya bisa diklik-klik, bisa buat ngeliat seperti apa gitu gambarannya. Kalau kita hanya klik note labels-nya ini, kita awalnya cuma dikasih note yang belum ada hubungan dengan siapapun. Tapi kalau di expand, kita klik terus klik option expand ini, dia keluar hubungannya gitu kan. Oh, si movie. Iya. Label satu itu apa maksudnya ya? Yang sebelah kirinya. Yang mana? Ini. Nah, ya. Nah, jadi ini note. Jadi semua note yang ada di database ini ada 171 notes gitu. Jadi si movie sama person ini note-nya, bulet-buletnya ini jumlahnya ada 171. Begitu. Nanti kita lihat sebenarnya ada berapa person sih di sini, berapa movie sih di database ini gitu kan. Gitu. Dan ini relationship itu juga seperti itu. 253 ini adalah menggambarkan jumlah relationship yang ada di graph ini gitu, graph database ini. Misalkan kita coba, misalkan mau langsung nih, klik ini relationship type yang ini, directed. Jadi si Tom Hanks ini, dia selain kita kelihatan selain dia acting di That Thing You Do, dia jadi sutradara juga di situ gitu. Nah 253 ini adalah banyaknya relationship. Ini 1, 2, 3. Kalau dihitung total semua 253. Si property case ini juga, jadi ini properti yang ada di setiap note dan relationship-nya. Kalau mau diklik, misalkan kita klik Tom Hanks ya, dia ada propertiesnya nih di bawah ini nih. Dia dia lahir pada 1996 dan namanya adalah Tom Hanks gitu. Ini itu informasi terkait note itu. Kalau kita klik acted in ini, klikkan, dia ada properties namanya roles. Selain ID ya, kalau ID itu wajib ada. Dia di Tom Hanks ini acting di film That Thing You Do, dia roles-nya sebagai Mr. White gitu. Atau misalkan Tom Hanks acting di Cloud Atlas, film Cloud Atlas, actingnya sebagai, ada banyak dia, sebagai Zachary, sebagai Dr. Henry Goose, sebagainya. Gitu. Jadi di graph ini bisa lebih digambarkan dengan jelas. Nah, kemudian kita lihat di favorites, di menu favorites kita query-query-nya ya. Kalau saya mulai gitu ya. Nah, kita mau kayak yang ditanya tadi, kita mau menghitung semua notes. Notes-nya ada berapa gitu kan. Kalau kita klik langsung play ini, maka dia langsung running. Langsung query cipher-nya langsung running. Jadi ini kayak query-nya sudah di-save gitu. Kita tinggal nge-run aja. Tapi kita bisa bikin sendiri di sini, di tempat sini. Jadi secara umum kalau menghitung note itu ada berapa jumlahnya, kita pakai query cipher match n. Jadi artinya n ini kayak suatu variabel yang kita buat sendiri. Ini bisa n, bisa m, bisa a gitu. Nah karena di sini nggak ditentukan, kita mau nyari banyaknya note itu apa istilahnya? Note dari suatu label aja atau dari semua label. Kalau nggak ditentukan, maka dia nyari dari semua label. Semua jenis label, note-nya ada berapa gitu. Dan untuk kita running bisa pakai control enter juga atau pakai button play di sini. Jadi setelah di run, jadi ada 171 nih kan. Jadi ini match, ini from kayak from. Kalau di SQL tuh kayak from. Nah, tapi karena nggak ditentukan kita mau pakai label apa, jadi from semua label gitu. Terus return ini kayak
select. Nah, yang kita mau select apa? Kita mau ngitung node itu jumlahnya ada berapa. Itu. Misalkan kita cuma mau ngitung node yang untuk setiap labelnya. Oh, kita bisa definisikan di sini. Misalkan kita biar lebih enak variabelnya kita misalkan P. Terus pakai titik 2. Nah, kita P itu dia mendefinisikan apa? Label movie atau label person. Kalau misalnya kita pilih person, nah berarti kita return to count P. Maka kita mau ngitung label person itu ada berapa node-nya. Ctrl Enter langsung aja. 133 gitu. Bisa juga. Tadi kan person. Sekarang movie misalkan. Movie. Kita mau count ada berapa movie di sini gitu kan. Ada 38 movie. Gitu. Kalau misalnya kita mau lihat langsung, untuk setiap label gitu kan. Setiap label ada berapa nodes-nya gitu. Kita bisa pilih semua label. Terus kita bisa select-nya kalau nggak salah gini ya. Label dari si P dan count dari si P. P. Apa yang namanya label? Label P dan P. Ya, itu labels ya. Jadi setiap label ada label movie, person, dan itu jumlah node-nya ada berapa gitu. Kalau di SQL itu kan kalau mau bikin fungsi yang dia itu ada agregasi kan pakai kayak sum count itu kan harus ada group by-nya ya. Kalau di sini group by-nya itu langsung. Jadi kalau ada fungsi kayak count gini otomatis kolom-kolom lain lah istilahnya itu nanti dia dijadikan sebagai kolom yang di group by gitu. Nah, untuk misalkan kita selain mau lihat P-nya tadi kan, kalau ini kan kita ngambil semua node ya. Semua jenis label di node, semua jenis node dan semua jenis label. Maka misalkan kita mau ngambil semua jenis nodes, tapi kita cuma mau ngambil misalkan 25 aja. Kita pakai limit 25. Maka ini node 25 node yang dipilih aja 25 node. Gitu. Return-nya dia cuma 25. Gitu. Kita bisa lebih lihat dalam bentuk graph atau dalam bentuk apa sih? Bisa dalam bentuk string gitu kan, string atau dalam bentuk seperti ini. Ya. Nih. Kemudian kita misalkan kita lihat dulu ya movie dalam bentuk graph. Mau lihat apa nih misalkan yang lebih kayak join ya. Jadi kita misalkan kita mau matching dulu from lah ini istilahnya. From kayak from kan match. Misalnya kita ada satu orang P, kita namakan sebagai P. Itulah person. Dia punya relationship gitu. Kalau relationship digambarnya di sini kan. Terus kita bisa pilih relationship-nya atau kalau kita nggak pilih juga nanti dia return semua jenis relationship. Misalkan follows ya. Nah, kalau tadi kan di strukturnya
satu person tuh memfollow yang lainnya. Person lain misalnya kita namakan dengan huruf Q. Ini person juga. Nah, dari sini, kalau mau ke bawah gini, misalkan kalau enter itu error, pakai shift enter ya, shift enter. Maka dia shifting ke bawah. Tapi bisa juga ditulis langsung di samping. Kita mau return P dan Q. Kita limit misalkan 10 aja lah sebanyak-banyaknya. Nah, jadi di sini si James Tom follow Jessica. Jadi yang intinya satu orang mau follow orang lain. Tapi misalkan kita mau tahu nih, ada nggak sih hubungan antara satu orang dengan orang lain gitu kan? Misalkan kita cek dulu, kita si person ini ya, kita match P person. Kita mau lihat nih person ini ada apa aja gitu kan? Ada siapa aja sih gitu? Person ini kita p dot name karena di name kecil ya, kita bisa return p dot name karena di person tadi ini ada properties namanya name, kita bisa return propertiesnya. Ada Keanu Reeves, ada banyak nih kan, Tom Cruise gitu. Misalkan kita pengen tahu nih hubungan person A dengan person B gitu ya. A dengan person B. Tapi di sini kita relationship-nya nggak definisikan, pokoknya ada relationship apa aja. Kita bisa pakai bintang gini. Jadi semua jenis relationship dengan B, person B. Nah, dan ini nggak ditentukan relationship-nya apa kan. Dan nggak ditentukan apakah relationship-nya itu arahnya ke kanan dari A ke B atau dari B ke A. Kalau nggak ditentukan, cukup seperti ini aja, nggak usah pakai lebih dari atau kurang dari itu untuk menentukan relationship-nya. Nah, kemudian kita bisa ngasih constraint nih, misalkan saya pengen tahu Tom Hanks sama Tom Cruise itu hubungannya apa sih gitu kan. Ini kita bisa pakai where. Misalkan person A, kita misalkan, oh iya ada pertanyaan yang bagaimana cara mengubah ya struktur dari luas ke berat. Nanti saya jelaskan. Misalkan ini kita mau tahu nih person A yang namanya itu misalkan Tom Hanks dan person B itu namanya Tom Cruise. Ada hubungan apa nih gitu kan? Kita return pet ini. Misalkan ini merupakan suatu pet ini. Dan pet ini bisa kita kasih nama. Misalkan pet ini kita mengasih namanya P gitulah. Atau apa ya? Z gitu. Z sama dengan ini. Jadi si pet dari person A ke person B itu nanti didefinisikan dalam pet Z. Kita bisa langsung return Z. Kita mau nyari hubungan antara si Tom Hanks dan Tom Cruise. Lama juga ya. Kita nggak tentukan dia hubungannya seperti apa, ada
ada sekian gitu. Nah, ini kita belum pakai algoritma yang bisa secara efisien menentukan hubungan apa gitu. Nanti ada algoritmanya sendiri. Ya sambil nunggu ini lama juga ternyata. Karena dia nggak ditentukan seberapa jauh path-nya, seberapa panjang path-nya. Sambil menunggu itu Mas, yang pertanyaan ya. tadi Mas. Iya, bagaimana mengubah struktur dari RDBMS ke bentuk graf? Nah, kita dalam menentukan proses bisnis terutama ya, yang mau dianalisis, kita misalkan nih saya buka di Paint lah ya, biar gampang. Jadi misalkan, kalau gampangnya itu SPT, jumlah program perusahaan nih ya, kasusnya. Saya buka OneNote aja deh. Gampang gambar di sini. Nah, misalkan saya punya tabel di RDBMS ya, yang dia adalah misalkan ini transaksi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain lah. Saya lagi belajar itu. Misalkan dia perusahaan A, asal perusahaan tujuan. Kalau misalkan ini saya kasih contoh SPT PPN ya. Kalau belum pada tahu, jadi SPT PPN ini data laporan satu perusahaan yang isinya itu laporan dia udah transaksi, ada jual beli barang dengan siapa aja dan nilainya berapa gitu. Di sini jadi dia NPWP lah, kita pakai NPWP pemberitahu, jadi yang memberitahukan SPT itu. Kemudian ada NPWP partnernya, jadi dia pernah bertransaksi dengan partner siapa gitu. Dan kemudian ini nilai transaksi lah kita sebutnya gitu kan. Nah, misalkan SPT PPN itu dibagi jadi 4, yang dia ada namanya jual dan SPT yang beli. Jadi dia memberitahukan kalau dia jual barang atau beli barang gitu lah istilahnya. Nah, jual ini dibagi lagi kan menjadi kita ini aja ya kita pakai yang simple jual sama beli. Jadi kalau SPT PPN jual, ini misalkan kita kasih nama SPT PPN jual ya. Tabel ini namanya SPT PPN jual. Jadi dia pemberitahu itu menjual suatu barang kepada partner gitu. Misalkan ini kita anggap NPWP A menjual pada partner B dengan nilai transaksi misalkan 1 juta gitu kan. Kemudian si A juga transaksi ke C 2 juta. Terus si A transaksi ke si D gitu kan 1 juta. Si B transaksi juga jual ke C juga gitu kan. Bentuknya seperti ini. Akan 500.000. Dan si C transaksi ke D misalnya. Dia jual 200.000 misalnya. Jadi terbentuk RDBMS seperti ini, kita langkah-langkah untuk mengubah dia menjadi graf itu kita harus mendefinisikan apa. Yang pertama itu objeknya apa, objek atau entitasnya itu ada apa aja gitu kan. Kalau di sini objek entitasnya itu ya antar perusahaan satu dengan perusahaan lain gitu, atau antar suatu NPWP dengan NPWP lain. Kalau di sini jawabannya adalah NPWP, atau bisa bilang
wajib pajak lah gitu kan. Wajib pajak. Kita setelah mendefinisikan objeknya atau entitasnya, terus relationship apa yang ada di struktur data ini. Kalau misalkan ini SPT PPN jual, ini adalah relationship-nya adalah transaksi penjualan gitu. Satu wajib pajak ada hubungan dengan wajib pajak lain dalam transaksi penjualan. Begitu pula nanti kalau kita pakai SPT PPN ini, satunya yang beli, maka itu masuk ke transaksi pembelian gitu. Resepsi ada 2. Nah, terus propertiesnya apa gitu. Nah, dari setiap objek dan relationship itu kita harus definisikan itu informasi apa yang mau kita masukkan ke dalam graf. Misalkan kalau propertiesnya ya NPWP-nya gitu kan. Jelas kalau wajib pajak kita masukkan NPWP-nya supaya kita bisa tahu wajib pajak, membedakan wajib pajak A dengan B. Mungkin itu nama WP-nya, nama wajib pajaknya. Gitu kan. Terus misalkan dia apakah kalau perusahaan itu dia jenisnya perusahaan atau orang gitu. Kita seperlunya saja kalau di graf ini. Kita perlu informasi apa yang nanti mau kita explore di situ. Nah, terus kalau nilai transaksi ada itu masuk ke properties yang di relationship kan. Oh, transaksi penjualan ini nilai transaksinya sekian. Jadi propertiesnya adalah nilai transaksi. Jadi nanti kalau mau digambar grafnya kurang lebih seperti ini. Ini kita punya node namanya node wajib pajak. Node wajib pajak yang misalkan NPWP-nya A, gitu kan. Terus kemudian namanya, misalkan ini Amir, gitu. Kemudian kita punya node lain wajib pajak juga. Ini jadi node-nya node wajib pajak, entitasnya. Ini NPWP-nya B. Namanya Bella misalnya. Nah, baru relationship-nya. Di relationship-nya kita misalkan ini tentukan arahnya. Nah, oh, ternyata A ada relationship namanya jual gitu ya. Penjualan lah gitu. Ada penjualan dari si A ke si B. Gitu kan. Nah, propertiesnya kita bisa punya dengan nilai 1 juta kayak gitu. Begitu. Jadi mengubah yang dari struktur ke graf gitu. Jadi ada kayak blog khusus ya. Kemarin saya baca-baca juga yang bagaimana kita memodelkan graf gitu berdasarkan RDBMS gitu. Jadi kita udah punya RDBMS tertentu, kita mau konversi ke modelnya ke graf, itu step-step apa aja yang harus dilalui itu ada. Nanti saya share. Apa ya? Ada kemarin lah itu. Terus ada pertanyaan lagi di data adanya Tom Cruise, Tom Hanks. Ini kan 3 nodes. Padahal, nah jadi
Jadi di sini problem yang ditanyakan Mas Krisna ini adalah, oh ada namanya Tom Hanks, ada namanya Tom Hanks. Yang membedakan adalah S-nya gitu kan. Problemnya adalah, jadi apa istilahnya, bagaimana di kita tuh mengetahui bahwa satu note, dua note ini note yang sama atau enggak sih, ya istilah kan si Tom Hanks dengan Tom Hanks itu orang yang sama bukan gitu kan, istilahnya gitu. Bagaimana cara membedakan ini gitu kan. Makanya nanti kita di setiap note kita punya ID. Kalau bisa ada ID-nya. Ada ID-nya. Jadi nanti yang dipakai nomor ID. Jadi yang dipakai itu ID-nya. Pakai buat query itu ID-nya. Misalkan kalau orang itu, misalkan kalau orang itu Nika gitulah, misalkan. Jadi nanti si person ini ada nick-nya, bukan cuma nama gitu kan, ada nick-nya, nomor induk pendudukannya di sini. Jadi nanti kita kalau mau insert yang baru, data baru, kita nggak mengacu ke namanya tapi ke nick-nya. Jadi kalau udah ada nick-nya di situ, yang nggak usah di-insert, misalkan gitu. Atau di-update aja, cukup di-update aja. Jadi solusinya gitu. Dan jadi misalkan kayak perusahaan itu kan, bagaimana cara membedakan satu perusahaan dengan satu lain, maka ada NPWP gitu yang standar, atau kalau sekarang itu NIB namanya. Jadi kalau di awal, kalau dalam membuat graph, data modelnya tiap-tiap node itu udah ada apa istilahnya ya, udah ada ID-nya yang valid istilahnya gitu, itu bisa lebih jadi informasi yang ada di graph itu lebih valid jadinya. Mas Bella. Ya kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait ini? Pertanyaan Mas Bella. Iya Pak. Kalau di graf ini, yang ini kan ada visualisasi nanti ya, butuh untuk ditampilkan. Nah, Ya. kira-kira yang bisa dipakai apa ya untuk visualisasinya? Oh ya. Bapak ya. Jadi kan sebenarnya Neo4j ini kan graf kayak ini tuh di back end-nya sebenarnya. Walaupun di Neo4j browser itu dia menyediakan front end, tapi sebenarnya kekuatan graph database ini di back end. Nah, untuk front end-nya selain yang disediakan oleh Neo4j browser, kalau mau kalau mau kita bikin web sendiri, misalkan bikin web application sendiri atau aplikasi sendiri, itu kita bisa pakai extension lah istilahnya, atau bahasa-bahasa front end lain yang strukturnya itu dia menghandle struktur network gitu, struktur network. Misalkan kalau di sini ada, kalau di coba saya buka Neo4j yang di desktop ya. Jadi ada banyak pilihannya Pak, dia bisa diakses oleh beberapa bahasa lain juga. Jadi kita bikin front end-nya di bahasa lain, nanti kita ngambil sumber datanya dari Neo4j gitu. Misalkan kalau sini kita cari aja visualization Python gitu misalkan. Ini kalau kita mau lihat di Python,
kita bisa juga melakukannya gitu. Jadi ada kayak yang menghubungkan antara bahasa pemrograman lain dengan Neo4j itu, sehingga nanti dia bisa di-display di tempat lain. Gitu. Kalau tadi di sini disebutnya, nih dia bisa pakai di dalam bahasa pemrograman lain. Kayak si query cipher ini tadi, misalkan kalau di JavaScript, dia bisa masukkan di sini. Dia pakai Node.js juga bisa. Gitu. Dan ada banyak kalau misalnya kayak JavaScript untuk Neo4j yang bisa handle Neo4j Graph gitu kan. Pakai Node.js bisa dia. Yang ngambil itu nanti dia bisa bisa dilihat di beberapa contohnya. Kalau saya dulu pakai Neofish itu, tapi sekarang kayaknya untuk versi yang terbaru udah nggak support. Jadi cari graph visualization with Neo4j aja ada banyak, Pak. Saya pakai kayak Neofish tuh. Ada plus minusnya juga waktu itu. Ini salah satu aja, tapi bisa aja kayak Pototo.js juga ada. Ini dia JavaScript juga bikin kayak graph gitu kan. Ada berbagai macam, Pak. Di Jupyter Notebook juga bisa. Nah, kalau di sini kita punya graph aplikasi galeri. Kalau di Neo4j sendiri ada buat eksplorasinya. Bisa mau lihat apa ya? Jadi memang Neo4j itu ada tools-toolsnya juga gitu, Pak. Iya, Pak. Cukup banyak library atau tools framework yang bisa kita pakai. Iya. Mungkin iya, Pak. Jadi ini Mas mungkin karena Pak. Sudah jam 9. Kira-kira teman-teman dipersilakan kalau masih ada pertanyaan. Ada lagi. Oh, ini ada yang ini kayaknya. Mas Ade. Impor data di Neo4j ya. Jadi impor data tuh ada beberapa cara. Misalnya kalau di sini nih, import data. Jadi dokumentasinya cukup lengkap nih kan. Bisa dari file CSV, bisa import dari file CSV, nama statementnya load CSV. Jadi nanti kalau di Neo4j desktop ini, misalkan saya ada movie database nih ya. Ini saya buka foldernya. Nanti open folder. Open folder importnya. Nanti file-file CSV yang mau diimport dimasukkan ke sini. Gitu. Ke folder import ini. Misalkan saya punya nih waktu itu yang simpan ini folder importnya, taruh di sini. Bentuknya misalkan ya kemarin itu informasinya terkait ini pesertanya. Jadi saya punya kodenya, jadi setiap kalau yang disimpan itu waktu itu ada satu proyek gitulah, ada di proyek apa
dia itu ada yang siapa aja yang mengikuti proyek itu dan mereka menawarkan harga berapa gitu. Jadi nanti ini yang diimpor adalah kode proyek, NPWP-nya, dan harga penawarannya. Jadi saya udah nyimpan beberapa query Cypher juga. Misalkan, jadi Cypher-nya load file-file yang CSV tadi kita masukkan ke folder import, kemudian di start graph database-nya, kemudian load CSV-nya gitu. Nah, nanti kita bikin node. Ini statement create di sini untuk membuat node baru. Kita mau buat create node baru. Node itu labelnya perusahaan gitu kan. Dengan informasi-informasi itu NPWP. NPWP itu kita ngambil dari file blacklist tadi yang di kolom NPWP gitu. Kemudian itu nama perusahaannya kita ngambil, kita simpan dengan sebutan nama kayak gitu. Kemudian flag blacklist-nya, karena ini ngambil perusahaan-perusahaan blacklist, maka kita pakai flag blacklist-nya Y gitu. Kemudian untuk bikin relationship-nya, node-nya ada beberapa jenis kan, ini kita bikin node perusahaan, terus disimpan kemarin tendernya apa aja misalkan kan, satkernya apa aja itu bisa ditentuin. Nanti kita bikin indeks, baru bikin relationship-nya. Misalkan dari satu perusahaan dia mendaftar gini, satu perusahaan mendaftarkan satu tender gitu. Perusahaan mendaftar satu tender dengan dia menawarkan harga sekian gitu. Ini kalau kita bisa lihat di simpan ya. Data disimpan ini. Kita start database simpan ini, maka nanti kita bisa lihat struktur apa. Jadi intinya emang yang benar yang ditanyakan tadi Mas siapa tadi? Lukman Hakim. Kita sebelum itu harus belajar juga bagaimana kita memodelkan graph database ini. Jadi sumber-sumber data yang ada dari DBMS itu, sumber datanya ditransformasi ke graph database. Jadi yang paling penting sebenarnya itu kita dalam analisis terkait graph ini, yang pertama kita mendefinisikan apakah problem yang mau kita pecahkan itu bisa dianalisis menggunakan graph. Istilahnya problem-problem itu kita identifikasi apakah bisa dianalisisnya dengan cara kita mengidentifikasi apakah informasi yang kita miliki itu bisa diubah ke dalam bentuk graph, bisa diubah menjadi node-node tertentu, relationship tertentu. Kemudian apakah kita bisa mentransformasi dari RDBMS informasi yang bentuknya RDBMS ke graph gitu. Kita lihat relationship-nya apakah memungkinkan untuk ditransformasi. Kemudian informasi apa yang memungkinkan untuk dimasukkan ke situ gitu. Misalkan kan kalau kayak transaksi jual beli kan ya nggak semua informasinya dimasukkan ke dalam situ gitu. Kalau untuk emang kita pakai graph ini untuk analisis, menurut saya nggak perlu semua informasi dari RDBMS itu dimasukkan ke dalam graph. Cukup informasi-informasi yang memang nantinya akan diperlukan untuk memecahkan problem yang kita miliki.
Jadi misalkan apa ya, kalau di sini ya, kita mau kan misalkan di sini kita tiap orang nih, kita pengen tahu orang mana yang penghasilannya aktor ya terutama ya. Penghasilannya kan di sini kelihatan nih. Ini ada penghasilan nggak ya? Oh, nggak ada penghasilan. Terus yang acting, istilahnya orang siapa yang acting di paling banyak film gitu kan ya. Misalkan kita mau tahu orang yang paling banyak acting itu siapa sih gitu. Paling terkenal lah. Istilahnya kalau dia acting di banyak film, kita asumsikan dia terkenal gitu. Maka kita bisa cari juga. Oh, kita nyari orang P misalkan ya. Person yang dia acted in film gitu kan. Movie. Nah, dari sini kita mau cari nama orang kan ya. Namanya si orang tersebut, kita bisa aliaskan misalkan ini nama aktor. Dan kita bisa hitung juga jumlah filmnya kan gitu kan. S jumlah film. Kita bisa order by jumlah film. Descending. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata yang paling banyak main film itu Tom Hanks dia. Dengan jumlah filmnya 12. Kita juga bisa nampilin list filmnya nih kan. Kita pakai fungsi namanya collect. And title. Gitu. Jadi Tom Hanks ini punya 12 film, nama filmnya You've Got Mail, Sleepless in Seattle, gitu. Keanu Reeves 7 film. Jadi kayak SQL lah, kita bisa operasional Grab ini. Untuk hubungan-hubungan sendiri, saya mau ngasih tahu ada satu algoritma namanya shortest path. Misalkan nih, kan di sini saya expand lagi ya supaya lebih panjang grafnya ini. Kita lihat yang misalkan The Matrix lah ini. Kita mau tahu hubungannya antara film The Matrix sama film A Few Good Men gitu kan. Tapi kita mau tahu hubungan yang paling singkat lah. Kan hubungan pasti ada dari mana-mana kan. Tapi hubungan yang paling singkat mana gitu. Misalkan kita mau tahu suatu film ya, misalkan M1 hubungannya dengan film lain. Film M2 misalkan. Nah, where M1 title, misalkan ini The Matrix tadi ya. Dan title M2-nya itu misalkan Cloud Atlas tadi. Ini kan saya ini kan pet, misalkan kita petnya kasih nama P. Kita kan bisa return P, ini kan pet kayak tadi. Tapi ada kemungkinan yang
kalau dia hubungannya sangat jauh sekali antara dua film ini, jadi dia itu mencari kemungkinan semua hubungan di situ antara satu film dengan film lain. Kalau pokoknya kita mau tahu hubungan yang paling singkat, nah paling dekat gitu. Ini kita punya algoritma namanya shortest path. Kita punya algoritma namanya shortest path. Jadi kita bikin algoritma shortest path ini ke dalam path tadi. Nah, kalau shortest path dia langsung cepat. Kalau dia nggak pakai shortest path, dia nyari hubungannya semua hubungan gitu. Karena kita nggak ditentukan kita mau hubungan yang keberapa, jadi dia time out kan. Kita bisa tahu kalau dari shortest path itu bahwa the matrix sama coatas hubungannya itu adalah sama-sama disutradari oleh Lana Wachowski. Terus misalkan, tapi saya tetap mau tahu semua hubungannya, bukan yang tersingkat. Gak apa-apa pakai ini tadi, tapi kita bisa mendefinisikan. Kita mau maksimalnya berapa hubungan, biar kita bisa ruang lingkup yang prosesnya itu jangan sampai jauh-jauh lah. Kita cuma mau tahu maksimal dari satu hubungan sampai dua hubungan gitu misalkan. Dari satu ke dua, maka query seperti ini. Jadi dia nyari hubungan dari matriks sama ke atas yang length-nya itu 1 atau 2. Kayak gini kan berarti length-nya 2. Kalau mau sampai 3, kita bisa ganti ini 3. Jadi nyari hubungan sampai 3. Tetap aja gini, berarti cuman ini hubungannya. Jadi kayak yang tadi kan kita ada terminologi ya. Kita mau inilah. Tadi kan belum didefinisikan tuh. Saya jadi lupa. Node ini ya. Node tadi ini kalau di sini adalah person, ini node. Movie ini node juga. Jadi yang bulat-bulat ini node. Kemudian node memiliki properties. Propertiesnya di sini. Kalau node si person ini, propertiesnya ada born, ada name. Semua properties tadi disimpan juga di sini, di key sini nih. Bisa lihat juga. Bisa dilihat di situ juga. Nah, kemudian selanjutnya label. Label di sini nih adalah ini, person ini label nih. Label person. Yang bikin dia warnanya biru sama orange ini, yang membedakan itu soal perbedaan labelnya gitu. Kemudian relationship itu ada garis-garis ini relationship itu. Gitu. Relationship ini garis-garis hubungan ini. Propertiesnya, relationship properties ini sama type ya, ada relationship properties sama type. Properties itu informasi-informasi yang di dalam ininya. Misalkan kalau the acted in ini ada roles, ini propertiesnya dari si relationship. Roles-nya ya against with properties. Kalau relationship type sendiri ini mirip kalau not itu label sih. Tapi kalau di sini hanya bisa satu relationship, dia type-nya acted in. Di sini berarti type-nya acted in. Kemudian terminologi lain, neighbors nih ya. Node A dan node B adalah neighbors jika ada sebuah relationship yang menghubungkan keduanya. Jadi node film The Matrix sama node person Lana Wachowski ini adalah neighbors kalau ada relationship di tengah-tengahnya, apa yang menghubungkan kedua ini. Jadi bisa dibilang film The Matrix sama person Lana Wachowski itu adalah neighbors, atau The Matrix adalah neighbors dari Lana Wachowski dan sebaliknya, Lana Wachowski adalah neighbors dari The Matrix. Nah, plot atas apakah
apakah di graf ini adalah net burst dengan the matrix? Karena dia nggak ada hubungan langsung, dia itu nggak bisa disebut net burst gitu, dua ini. Gitu. Net burst itu yang kalau ada hubungan langsung dihubungkan oleh satu relationship. Jadi the matrix dan Claude Atlas ini nggak bisa dibilang dia itu net burst. Kemudian degree ini banyaknya relationship yang terhubung ke suatu node, gitu kan? Equivalent dengan jumlah net burst dari node tersebut. Misalkan kalau kita lihat si person, kita bisa lihat, misalkan sini si Joe Silver, kita expand dia. Nah, ada banyak juga ya. Match, oke, person. Langsung begini. Ini kita mau lihat si person itu dan hubungan langsungnya dengan yang lainnya. Yang namanya tadi kita Joel Silver. Kita mau lihat Joel Silver. Return. Ini Joel Silver kalau kita expand dia ada 6. Jadi si Joel Silver ini karena ada 6 net burst dari si Joel Silver ini, maka dia degree-nya adalah 6. Karena banyaknya relasi yang terhubung langsung ke suatu node itu adalah 6. Setara dengan jumlah net burst-nya. Jadi Joel Silver degree-nya adalah 6. Karena ini setara dengan jumlah relationship jumlah node yang terhubung langsung dengan Joel Silver. Kemudian path. Path itu serangkaian node yang dihubungkan oleh relationship. Path itu bisa path itu bentuknya gimana ya? Misalkan dari Jasasin ke Joel Silver itu ada satu path karena dua node ini dihubungkan oleh relationship. Gitu kan. Nah, kalau dari Jasasin ke Speed Racer ada path-nya juga, yaitu path-nya melalui si Joel Silver ini. Jadi path-nya itu ini dan ini gitu. Jadi path-nya garis ini gitu. Itu definisi path. Path length itu banyaknya relationship yang ada di dalam satu path. Jadi path yang misalkan ini saya hapus ya. Ada satu path seperti ini. Path Jasasin dengan Speed Racer. Sampai Speed Racer ini berarti path length-nya 2 karena ada 2 relationship di dalamnya. Gitu. Kalau nanti kita misalkan nyari path yang lain, misalkan ini path-nya tuh 2. Kita mau ngambil yang di sini, misalkan path ini sama yang atas ini. Jadi length-nya 1, 2, 3. Ada 3. Path length-nya ada 3. Path length-nya berjumlah 3. Cycle. Nah, cycle itu jenis path yang dimulai dan berakhir di node yang sama. Cycle kalau di sini bisa misalkan ya, kita ambil resesi produce. Nih, ini cycle ini, misalkan nih, si banyak ini. Nah, jadi ini cycle, ini menggambarkan suatu cycle. Jadi karena ini path yang lainnya 4 kan.
Jadi misalkan ini path-nya dari the matrix, dia berakhir juga di the matrix gitu. Jadi cycle. Nanti ini yang akan digunakan misalkan untuk kayak kasus fraud detection, itu nanti bisa dilihat dari mengidentifikasi cycle-cycle ini gitu. Ada nggak transaksi dari si A ke si B ke C ke D balik lagi ke A gitu. Kayak gitu. Kemudian connectivity. Node A dan node B dikatakan connected atau terhubung jika terdapat sebuah path di antara dua node tersebut. Gitu. Sedangkan sebuah graph dikatakan connected atau terhubung jika semua node dalam graph itu terhubung. Kalau di sini si Rob Weiner dan Nora Ephron itu dikatakan terhubung, connected, karena ada path di antaranya, produce sama growth gitu kan. Tapi kalau misalkan di sini nih, si Nancy Meyer kan nggak terhubung sama path yang menyambungkan si Rob Weiner dengan Nancy Meyer, maka dikatakan Rob Weiner itu nggak terhubung dengan si Nancy Meyer. Gitu. Jadi nanti pas kita mau lihat, kita mau cek, oh sebenarnya ada hubungannya nggak sih ini Rob Weiner dengan Nancy Meyer? Kita nggak menemukan hubungan, soalnya emang nggak ada path yang bisa menyambungkan si Rob Weiner dengan Nancy Meyer. Itu sih terminologinya. Ini masih pengenalan di awal. Nanti kalau dibutuhkan juga bisa nanti kita sama-sama belajar bareng bagaimana cara melakukan step-step mengubah RDBMS menjadi graph, data model, kemudian nanti bisa import. Jadi sebenarnya ini prosesnya, proses apa ya? Development graph database itu mulai dari import data, terus bikin aplikasinya gitu kan. Ada juga nanti saya dapat link tutorial juga terkait Cypher di tutorial point ini cukup lengkap juga. Jadi dia overview tentang Neo4j, data model itu apa gitu kan. Bagaimana apa ya? Bagaimana insert lah, kita create node, insert node, di sini ada semua. Merge itu kan combination antara create dan merge comment gitu. Dia ada delete node gitu. Mass final match dia lumayan lengkap di sini. Nanti kita bisa pelajari di sesi-sesi selanjutnya kalau emang dibutuhkan. Ya, ada pertanyaan lagi? Oke. Baik, Mas Bella, mungkin karena keterbatasan waktu ya, ini pemaparannya tadi sudah cukup mendalam, meskipun judulnya pengenalan graph database, tapi kita juga sudah dapat sampai lumayan lengkap lah, komprehensif dari konsepsi teknis Cypher, kemudian visualisasi tadi juga sempat, function data analitik yang di dalamnya juga sudah disampaikan, dan juga contoh-contoh. Ini memang jadi sesuatu yang baru, mungkin banyak bagi sebagian besar kita ya, karena kita terbiasa dengan RDBMS, sehingga mungkin menjadi pengetahuan yang berharga. Nanti selanjutnya kita bisa lanjut komunikasi di grup nih, teman-teman, baik di grup WA maupun di Discord, untuk kalau ada pertanyaan ataupun pembahasan bareng. Jadi Mas Bella nanti bisa jadi narasumber utama, atau yang lain nanti bisa saling melengkapi jika memang bisa memberikan sharing informasi. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian, utamanya Mas Bella atas kesediaan waktunya berbagi pengetahuan ke kami semua. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya dari komunitas data analitik Kemenko.
Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada apa-apa bisa di grup aja ya langsung. Oke, makasih Mas Terima Bella. kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Gil. Mas Bella. Makasih Mas. Makasih Mas Bella. Nah. Itunya Sama-sama, bisa di-share nggak Mas? Apa slide-nya Mas? Nanti ya, nanti saya share. Nanti di komunitas aja kali ya di-share. Iya, share di komunitas aja ya. Bagus ya itunya, penjelasan dari awalnya, suka aku. Thank you ya Mas ya. Makasih Mas Bella. Sama Mas, terima kasih Mas. Mas Bella, Ya, terima kasih. ini software-nya Ya. itu gratis, open source atau gimana Mas Bella? Si Neoversi. Jadi kalau dulu itu yang gratis hanya yang versi community. Jadi ada dua versi, enterprise sama community. Tapi sekarang versi enterprise yang untuk development itu tuh udah disediakan gratis. Jadi kita kalau terbatas misalnya kayak kita mau nyoba-nyoba di desktop gitu, itu versi development-nya itu gratis, tinggal download aja. Nanti kita dikasih kayak apa sih namanya? Kayak serial number gitu ya. Nanti dimasukin langsung bisa. Tapi dia itu versi developer itu limited aja. Jadi hanya satu graph database yang bisa aktif dalam satu waktu. Sedangkan kalau mau kita sebenarnya mereka menyediakan yang database as a service juga, jadi datanya di cloud gitu kan. Cuman kalau kita kan belum boleh lah istilahnya pakai cloud ya. Jadi masih pakai server. Jadi masih bisa untuk testing dulu, untuk mencoba dulu masih bisa Pak. Iya. Dan ini bahasanya sangat mirip sama SQL Pak. Jadi orang explore-nya lebih gampang. Oh. Ya, makasih. Jadi kalau yang bedanya apa yang enterprise sama yang community? Tadi yang kalau Jadi fiturnya lebih banyak di enterprise, apa aja fitur kira-kira yang ada? Mas Bella pernah pakai yang enterprise? iya Pak, sekarang saya pakai yang enterprise Pak, tapi enterprise for developer ya Pak, bukan. Oh iya. Iya, bukan pakai secara untuk komersil. Nanti nggak tahu di production ini hitungannya per komersial atau bukan Pak, gitu. Kalau mamanya Ya, nanti Pak. di production terus gimana Mas Bella? Nah, saya kurang tahu. Jadi kalau mungkin emang nggak menurut saya sih masih bisa Pak pakai apa ya, enterprise yang developer ya? Itu untuk production. Mungkin nanti iya, tapi nanti kayak server VM-nya kan kalau ini mungkin bisa disesuaikan mau server yang Linux atau yang Windows. Itu aja sih paling Pak. Ya. Masih bisa selama nggak terlalu ini. Kalau menurut saya untuk aplikasi di awal, maksudnya untuk menerapkan ini di awal, kita nggak perlu nyemplungin semua data transaksional ke situ, tapi kita pilih-pilih lah. Data-data itu udah kita grup-grup gitu ke node-node. Informasinya nggak harus yang bersifat transaksional, tapi informasinya bisa yang lebih ringkas aja. Gitu. Yang penting kita mau tahu keterhubungan antara satu entitas lain gitu. Iya, buat nge-grab dulu ya, pasti. Terus kalau mamanya enterprise pakai distributor atau online gitu, atau di Indonesia sudah ada distributornya atau langsung online gitu. Yang buat siapa sih ini? Dari mana nih Mas? Neo4j ini Amerika sih Pak. Cuman saya kurang tahu kalau di Indonesia ada distributornya atau enggak. Yang jelas apa ya? Ini versi enterprise-nya pun hanya installer Excel biasa, Excel file ya kalau di Windows. Jadi bisa langsung dipakai, di-download, dipakai gitu Pak. Bisa. Kalau nanti ke tahap production,
sekelas Windows Server masih bisa kayaknya Pak, kayak pakai Windows Server gitu. Ya, dia kayak kita email Mas Bella. Iya. Kalau kita kan mungkin ya untuk data-data tertentu sih bisa. Cuma kalau udah data-data dia, ya maunya cloud di dia, nanti dia bisa nambang gitu loh. Iya, ada cloud-nya sih email, Pak. kan? Cloud-nya juga namanya, ada versi cloud-nya juga namanya Neo4j Naura Pak. Tapi kalau ini kita bisa menentukan kok Pak, si graph database Neo4j ini ranahnya cuma mau di lokal atau di intranet juga bisa. Jadi kayak dia si Windows misalnya kita taruh di servernya nggak kubung ke internet pun nggak apa-apa, asal nanti kubung ke intranet misalkan gitu. Jadi kita aksesnya via intranet itu nggak bakal ini sih. Tapi nanti kalau mau download kan kita harus mencantumkan kayak istilahnya kita namanya siapa yang mau download gitu, instansi mana gitu ya. Ya. Itu harus ini. Kalau ada yang lain sih Pak. Jadi kalau graph ini selain Neo4j, kemarin disampaikan oleh Mas siapa ya? Itu di grup ada. Ya, ada apa kemarin? Satu lagi. Neo apa ya?